Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari kami berdua walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustadz. Jadi pada siang hari ini gue baru balik nih sama Dani ya, saudara gue dari Batu Haji, mau balik ke Batu Haji lagi. Tapi sebelum balik kita mau singgah lagi sekali lagi ke pengajian kajian Buya Ar-Razi. Jadi tadi kami dari Masjid Jabal Arafah Batam Center, dan ini baru selesai acara, baru kelar. Karena kami begitu ngefansnya sama beliau ya, ngefans dalam artian itu tanda kutip yang positif ya, bukan ngefans sebagai semacam artis gitu, bukan, tapi ini karena ulama ya, dan kajiannya sering kami ikutin. Dan tadi kami duduknya paling depan pula. Gimana Dan, menurut lu sosok Buya Ar-Razi? Luar biasa. Nah, Buya itu seperti apa kalau lu bisa jelasin sedikit tentang Buya Ar-Razi? Ya kalau dijelasin terlihat bercahaya aja sih. Wajahnya bercahaya ya, Masya Allah, emang wajahnya bercahaya banget. Tapi tadi gua nggak kedip-kedip, dia terus berkarisma luar biasa. Dan memang sekali lagi ya, gua sampai ikut dari kemarin bandara, sampai ke bandara itu pertama kali jumpa kemarin, sampai ikut kemari, terus sampai ke ini apiari kita ikutin lagi, itu bukan tanpa ini ya, tanpa disetting waktunya Dan ya, karena memang Masya Allah keajaiban Allah kasih itu. Karena gue mau ngefans banget sama dia, dan hari-hari gue itu berdoa selalu gimana caranya biar gue bisa jumpa Buya Ar-Razi ya Allah. Dan Allah jumpakan saya dengan dia, tapi saya tidak sempat untuk bertanya ataupun berbincang-bincang dan berbicara karena begitu banyak sekali bodyguardnya. Dan kalau lu sendiri gimana menurut lu nih tadi pada saat lu duduk di depan beliau? Kan kita berdua nih duduk di depan Buya Ar-Razi, gimana pendapat lu? Pendapat gue senang aja Bang, jadi kan karena cinta kita kepada ulama, kita dekat kepada ulama, jadi hati itu terasa tenang, terasa lebih nyaman aja gitu Bang. Tadi juga saya merasakan Masya Allah lah, luar biasa lah pokoknya. Dan hari ini kita baru selesai kajian ini, kita nyusul lagi ke apiari. Masjid apa Boy? Namanya Boy? Al-Muttaqin. Masjid Al-Muttaqin di Puri Garden ya? Iya. Ya, di daerah apiari. Nah jadi kita nyusul ke situ sekarang nih. Dan apa namanya, sambil kita bicara-bicara gini tentang Buya Ar-Razi tadi, menurut lu sosok Buya Ar-Razi ini seperti apa nih? Apa Dan selain hal-hal yang tadi, apa yang lu lihat tentang Buya Ar-Razi ini sampai lu mau ngikutin gua kok, sampai ngikut ke ini apa namanya, ke Jabal Arafah, padahal kan kemarin lu udah ikut. Kenapa lu mau gua ajak tadi? Ya, panggilan hati sih. Panggilan hati dan panggilan jiwa juga ya, karena jiwa. lu juga itu ya, Masya Allah ya. Dan ini oke, kita karena kita sambil di perjalanan mau menuju ke Buya Ar-Razi yang kedua nih, pengajian yang kedua pada hari ini, karena besok kita nggak bisa ikut lagi, jadi kita mau ngadain sedikit bincang-bincang bersama salah seorang driver kita ya, Dani ini. Dari kalian harus dengarkan ini ya. Dani, apa kabar? Ya alhamdulillah. Jadi Dani ini adalah salah seorang anak muda yang luar biasa ya, Masya Allah. Masa lalunya itu hampir sama seperti saya, cuman saya lebih terpuruk lagi yang pastinya. Cuman kami sama-sama pernah hidup, belum berhijrah seperti saat ini, pernah hidup di dunia yang berbeda, tidak dunia seperti sekarang ini. Kita mau nanya nih tentang seorang Dani. Dani, apa yang membuat antum mau hijrah dari katakanlah tempat yang kemarin itu, tempat antum itu kan tidak di tempat seperti ini, tempat hiburan di jalanan, atau kan antum ini kan kalau ini ya, maaf ya, kita ngomong aja dulu. Dan ini anak pang, kok bisa antum ini mau hijrah dari anak pang sampai menjadi seperti sekarangnya, Masya Allah? Itu gimana ceritanya Dani? Ceritanya ya itulah, kehidupan dituntun gitu kepada Allah gitu kan. Jadi yang awalnya kita hidup penuh dengan pengharapan kepada orang, yang kita hidup penuh dengan
ketidaktenangan. Jadi semua itu Allah tunjukkan dengan cobaan-cobaan. Nah, bagaimana cobaan itu kita pandai menyingkapi. Ketika kita pandai menyikapi dan kita tahu cobaan ini dari mana asalnya, maka disitulah tempat kembali. Yang mengenalkan lu dengan agama siapa? Dan kan lu tadinya pang di jalanan jauh dari agama, terus yang kembali ibaratnya tuh ngebawa lu, ngerangkul lu, ngendalin lu ke agama lagi siapa kalau udah tahu? Ya pertamanya kita dari diri sendiri pengen berubah gitu, awal mulanya. Setelah itu pernah saya ketika sholat asar, saya melihat memang dari yang saya lihat ini saya pengen sekali dekat dengan beliau. Siapa itu? Pak Iqbal. Pak Iqbal ini siapa? Jemaah juga, jemaah tabligh. Jadi Pak Iqbal ini jamaah tabligh. Biasa panggil Abi. Dia tinggal di mana? Saya tinggal di Saguba. Nah, awal mula, ya Allah, saya pengen dekat dengan beliau. Nah, waktu itu saya lagi sholat subuh, tiba-tiba beliau berbicara ingin membuat program keluar 3 hari di Tanjung Kelinting. Setelah itu ya sudah, saya langsung tunjukkan diri kan, Pak mau kemana? Mau keluar 3 hari. Oh ya udah, saya mau ikut lah Pak. Beneran? Kamu siapa gitu kan? Nggak tahu gitu kan. Ya udahlah, akhirnya ikut. Nah di situ saya seperti dimandikan dengan kalimat la ilaha illallah. Seperti dimandikan dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya seperti apa itu kan? Gua jadi agak-agak agak-agak gimana tuh dengarnya, seperti dimandikan dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa nggak lu jelasin gimana itu? Jelasinnya susah juga Bang. Jadi kita itu terasa ya udah berubah gitu. Udah yang lalu sekarang yang sekarang. Kenapa lu merasa dimandikan? Emangnya dalam 3 hari lu ngapain aja di situ? Emang lu ngelakuin apa aja sampai lu bisa ngerasa berubah total dalam 3 hari? Emang lu ngapain aja di situ? Ya ikuti program-program yang dibilang 24 jam sunnah. Nah, dari bangun sampai tidur lagi itu kita melakukan sunnah dengan zikirullah, ya mengingat Allah, sholat sunnah, sholat tahajud, banyak melakukan dakwah, banyak bersosialisasi sesuai sunnah. Jadi hati tuh kayak dingin aja gitu Bang, kayak pas pulang itu menangis pas pas bayan terakhir bayan terakhir pas sampai rumah itu ya betul-betul menangis. Kita tahu diri kita nih siapa gitu kan, diri kita ternyata nih ya hanya manusia yang berdosa gitu kan. Atau lu ada ngalamin pengalaman spiritual selama keluar 3 hari itu sampai lu mau berhijrah sampai seperti ini sekarang, pakai baju jubah, pakai yang sering gua lihat ya dia pakai baju jubah sering. Apa lu ada ngalamin pengalaman spiritual dalam waktu 3 hari itu? 3 hari itu ya pernah ada. Cuman ya ini spiritual aneh ya. Tapi ya gimana ya ceritanya Bang? Gak mulai. Seperti apa sih nikmatnya keluar 3 hari itu sampai lu bisa berubah total? Karena healing, yang dibilang healing itu kan bagi orang-orang itu ya untuk memuaskan diri padahal kan. Tapi sebenarnya tidak, mau healing kemanapun kita, tapi kalau hati yang lagi sakit atau hati yang lagi capek itu nggak akan bahagia. Tapi kalau kita healing 3 hari tapi yang membersihkan itu hati yang dibersihkan, otomatis kebahagiaan itu walaupun sebentar tapi efeknya panjang. Itulah dia namanya kebahagiaan batin. Nah, lu selama 3 hari keluar itu lu kan punya keluarga tuh, punya istri, punya anak, iya kan? Iya. Apa pendapat istri lu sampai lu, emang istri lu nggak itu, emang istri lu ngasih lu keluar selama 3 hari? Ya di saat itu memang kondisinya memang lagi tidak baik ya, soalnya istriku juga lagi marak-maraknya kesurupan tuh Bang. Kesurupan? Iya, tiap hari. Kesurupan jin? Iya, kesurupan jin. Tiap hari, tiap pagi, tiap malam. Situ pun
itulah dinamakan pengorbanan gitu kan. Pas lu keluar apa yang Langsung, dikatakan istri lu sama lu? waktu saya bilang saya mau keluar 3 hari, Hah? istri saya tiba-tiba langsung bilang ya udah gitu aja, nggak ada kata-kata apa namanya menolak apa gimana. Dia memang lidah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba bilang ya udah gitu kata dia. Nah setelah itu ya udah saya pergi. Di saat itu memang medan untuk menuju ke sana luar biasa, HP nggak aktif ya kan, nggak ada sinyal, istri saya nggak bisa ngubungin saya sama sekali. Memang di saat itu dijauhkan betul, dipisahkan kami di saat itu, pisahkan. Istri saya sudah apa namanya panik lah. 3 hari berasa 3 tahun. Nah, baru keluarga dari ibu saya pun juga khawatir gitu kan, pastilah orang tua khawatir. Kemana nih bocah? Kemana nih bocah? Mertua lu nanya nggak? Dikira sesat gitu kan. Mertua lu nanya nggak? Mertua dia support. Dikira sesat, yang ngira sesat tuh ortu lu. Iya. Apa katanya? Wah ini nggak lain nih, masa jumpa istri nggak boleh gitu kan, masa ninggalin istri keluar nggak pulang-pulang, ini ajaran apa? Ya udah setelah itu kami keluar, nggak ada kontak sama sekali itu Selama 3 hari. Iya, selama 3 hari kami nggak ada. Ya itu kangen istri, kangen anak, kangen orang tua, kangen segala macam rumah. Disitulah Allah pisahkan kami sebentar. Nah, tadi kan lu bilang tuh lu menghidupkan amalan sunnah selama 3 hari tuh, sunnah 24 jam selama 3 hari tuh. Itu lu kan sebelumnya kan lu nggak punya wawasan dan pengetahuan tentang apa-apa tentang agama, apalagi mungkin di situ apa lu di situ dibimbing sama siapa sih yang ngajarin lu? Pak Iqbal itu Ya, Pak Amir dia ya? Iya. Dialah yang pertama kali mengenalkan lu ke jemaah tabligh. Iya. Setelah itu ya itu mau nggak mau ya hati ini udahlah terserah, mau diapain aku di hari ini terserah gue kan, ikutin aja. Berapa lama dari Batam jarak tempat itu ke rumah lu? Sekitar mau 1,5 jam, mau 2 jam lah Bang. Soalnya dia dari sini ke Barelang, dari rumah ke Barelang paling ya setengah jam lah gitu kan Bang. Masuknya itu dia naik turun gunung, nggak ada aspal, tanah dia naik turun gunung masuk hutan, turun gunung sampai ujung betul ke Tanjungnya itu. Nah jadi kesimpulannya setelah lu mengikuti 3 hari jemaah tabligh itu, menurut lu jemaah tabligh itu jemaah seperti apa sih? Luar biasa. Walaupun orang bilang banyak jemaah inilah, jemaah itulah gitu kan, nggak bagus lah gitu kan. Tapi bagi aku impactnya itu atau efek besarnya itu ada buat kita, karena mereka itu berbicara lewat hati, bukan berbicara hanya sebatas omongan. Jadi ketika siapa yang serius mengikutinya pasti jadi, insya Allah jadi. Tapi kalau kita cuma numpang tidur atau numpang pergi-pergi doang ya susah juga. Oh, jadi itulah awal mula lu sampai lu bisa hijrah seperti sekarang ini, menjadi seperti Dani yang apa ya, yang masya Allah ibaratnya artis seperti almarhum Uje ya. Ya guys, jadi dia ini adalah musisi, sebenarnya dia ini musisi, entertainer, dan juga seorang seniman yang luar biasa. Karena beliau ini ya adalah seorang pelukis, semua dikerjain, cukur rambut kayak gua pun dibabat juga sama dia kata orang-orang. Makanya gua agak aneh sebenarnya, ini orang diciptakan dari apa sebenarnya, semua dikerjain sama dia kan. Nah sekarang gua nanya, sekarang umur lu ini sebenarnya sekarang lu usia sekarang berapa? 26. Usia 26, bedanya sama gua masih sedikit sih, gua lebih muda ya. Gua 33, dia 26, 27, 28, 29, 30, beda 8 tahun, dia masih muda lah, sama lah, nggak ada perbedaan. Yang membedakan hanya siapa yang lebih dulu lahir, itu aja. Tapi pada dasar dan hakikatnya kita itu sama. Dan kalau misalnya kita nggak belajar dan nggak mau belajar ya sama aja, sama-sama. Memang kebodohan itu datangnya dari kita sendiri. Nah, yang paling menariknya dari seorang Dani ini adalah lu itu kan tinggalnya di jalanan dulu ya. Gimana bisa lu melepaskan kehidupan lu di jalanan itu, sedangkan lu terbiasa hidup di jalanan sebagai anak pang? Ya kita di
jalanan juga nggak hari-hari gitu kan Bang. Nah. Kita juga punya rumah gitu kan Bang. Oh, lu jalanan yang berkelas kali ya, beda sama bukan jalan-jalan di Jakarta ya. Iya. Ya kadang ya gitu, kita dibilang orang nyetrit kita nyetrit dari satu tempat ke tempat lain ke tempat lain ke tempat lain berhari-hari. Ya setelah itu mungkin karena selera gitu semakin lama semakin berubah gitu kan Bang. Kayak nggak mungkin lah kita ini gini-gini terus. Jadi ada jumpa cewek gitu kan. Istri dulu sekarang. Iya, istri saya sekarang. Ketemunya di mana tuh? Di rumah dekat rumah saya juga. Ya awalnya nggak direncanakan gitu kan. Jadi saya lagi di rumah, kawan saya datang ke rumah dan ada cewek mau buat tato tanco sama ina-ina itu. Nah setelah itu siapa? Nggak tahu siapa. Yaudah. Maksudnya dia mau buat sama lu? Iya. Cewek istri lu ini mau bikin inanya sama lu? Iya dulu. So, dia tahu dari kawan sekolah dia nggak tahu saya. Berarti lu nih kerjanya bikin tato apa sih sebenarnya? Ya apa aja, pokoknya yang berbau dengan tinta. Iya. Terus lalu? Mau tinta sablon, tinta kanvas, tinta tato, tinta inai, itu tinta. Jadi jumpalah akhirnya kan, kenalan. Nah di saat itu yang bisa minta nomor dia cuma lu? Iya, saya. Jadi nah setelah itu buat apa katanya ya. Mana tahu ada apa kawan mau buat lagi kan. Nah itulah namanya modus ya. Tapi itu sudah berbunga-bunga lo? Ya belum terlalu. Tapi kan modus lah, modus dah. Itu memang ya gimana lah Bang. Umur memang udah suka cewek gitu kan Bang. Makin lama nggak mungkin kita laki-laki makin tua nggak suka sama lawan jenis kan. Iya. Suka tapi ini beda, mungkin ini sukanya beda. Kalau suka dengan lawan jenis itu biasa normal, tapi ini sukanya berbeda mungkin. Ya. Lalu setelah itu akhirnya kan bertemulah besoknya bertemu. Akhirnya dengan berjumpa dia lah kehidupan itu makin lama terubah. Yang awalnya memang liarnya di jalan gitu kan, sukanya ya. Jadi ini ya. Jadi dari situ kalian bersemilah bunga-bunga cinta antara kalian berdua ya. Sampai kalian melakukan pernikahan itu setelah berapa lama menggombal dulu? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun? Iya. Buset. 7 tahun iya, 7 tahun. Udah 7 tahun digombalin orang lu baru. Ya sama masih masa sekolah Bang. SMP. Oh, lu dari sekolah itu? SMP Bang. Oh, alah, dari sekolah ternyata. Masya Allah ya, pengalaman sampai sekarang dia sudah melahirkan satu orang anak. Itu namanya Sherin yang kemarin gue liput di acara ulang tahun dia, yang kemarin banyak banget diucapin selamat ulang tahun itu kemarin sama orang-orangnya. Gimana perasaan lu kemarin itu dan waktu anak lu diucapin sama orang-orang segitu banyaknya? Ya bahagialah atas izin Allah buat kebahagiaan itu kan. Jadi sebelum acara jauh-jauh hari aku ya cuma berharap sama Allah, ya Allah Engkau lah yang bisa membuat acara ini baik, acara ini sempurna. Aku nggak berharap sama orang-orang mau jadi apa, mau datang atau mau tidak, atau mau meriah atau tidak. Aku nggak harap itu. Yang aku harap yang mana yang terbaik buat kau, ya udah. Akhirnya tak diduga datanglah sebagai berbagai macam orang, termasuk gua tamu yang tak diundang. Diundang sih, cuman nggak diharapkan, malah jadi bikin konten. Gak sesemeriah itu yang kupikirkan gitu Bang. Ternyata luar biasa. Antusias masyarakatnya kan. Dari awal sampai akhir tersusun rapi. Ucapan-ucapan orang juga banyak di situ kan. Ini masih banyak belum gue edit lagi, tapi kalau misal viewernya dikit nggak mau gue editnya bagus-bagus banyak lagi videonya tuh sama gue, kurang lebih ada 1 jaman lagi, cuman viewernya masih dikit loh masih gue. Tapi viewer yang pertama banyak loh. Viewer yang pertama. Viewer kedua juga banyak, tapi belum ada 100. Kalau misalnya ada 100 aja viewernya, pasti gue bikin terbaik banget itu. Tapi insya Allah lah terbaik. Cuman gue kan kadang-kadang gitu, kalau ngedit video orang itu, kalau misal gue masukin ke channel gue kan jujur aja, gue nggak munafik, gue dapat income dan dapat bonus dan dapat cuan. Tapi kalau misal nggak sampai target, gue ngerasa kadang-kadang suka nggak sampai target, capek-capek ngedit, hasilnya nggak ada. Kadang-kadang gue suka mikir gitulah, sifat-sifat apa gue ini datang kadang-kadang jadi malas. Tapi kalau misal sampai target minimal 100 aja penontonnya kan, jadi gue agak semangat gitu. Kalau sampai 100 tuh gue bisa semangat lagi ngerjainnya, ngedit itu. Tapi kalau misalnya
penontonnya cuman puluhan gitu, kayak gue kurang semangat. Nah, tapi insya Allah lah nanti. Karena pertama gue edit tuh bagus tuh video lu tuh yang pertama tuh. Itu karena gue kira nih pasti 100 jebol nih 100 nih, tapi alhamdulillah sekarang kayaknya 90 ada tuh jebol 90 penonton. Tetap lah bang. 90. Gue dapat duit dari itu 11.000 rupiah, tapi gak apa-apa lah, terima kasih YouTube. Itu 11.000 gue dapat dari video lu itu 11.000 rupiah. Kemarin sekitar 70 penonton, 11.000 gue dapat. Jadi antum bayangin kalau gue dapat banyak penonton. Ya bisa kita mas turun kemana-mana, malah. Ada. Dan ini pertanyaan terakhir dari gue aja, dan kan lu udah hijrah nih sekarang nih. Ya, bilang hijrah. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan lu dalam keseharian ini? Karena kan istiqomah itu susah. Apa? Dan istiqomah itu kan susah. Gimana cara lu bisa istiqomah untuk menjaga apa yang udah lu amalkan dalam kehidupan lu sehari-hari? Yang pertama ya paksa aja, yang pertama. Yang kedua, anggaplah seakan-akan Allah tuh ngelihat kita. Jadi kita akan berbuat itu ya takut gitu kan, takut ingin berbuat yang tidak. Jadi ini aku mau sholat lah gitu kan, jadi nggak ada waktu tunda-tunda, seakan-akan Allah itu yang lihat gitu. Nah jadi kita itu mau meninggalkan aja takut. Nah itulah yang dibilang keistiqomahan tuh dari situ. Jadi kita aja biasanya ditengok sama kepala sekolah, kalau lagi sekolah ya kita melakukan kejahatan atau cabut, ada kepala sekolah kadang kita lari gitu kan, takut gitu kan. Masa ini Allah yang melihat kita dipanggil, kita berleha-leha, atau kita sibuk kerja, kita sibuk ngobrol, kita sibuk ngopi. Nah jadi seakan-akan Allah itu melihat, jadi kita nggak berani mau berlakuan itu, langsung tinggalkan aja, paksa aja diri kita. Yang buat hasut-hasut itu memang setan tuh suka kali mas, itu nyata itu. Jadi cara menjaga istiqomahnya itulah ya, ingat pada Allah. Allah melihat. Inilah terakhir banget lagi, gue nggak tanya lagi, ini benar serius, penutupan guys, supaya kalian semua tahu dan bisa mengambil ilmu dari beliau. Tolonglah bagi kami satu amalan istiqomah abang yang bisa di-share, yang bisa mungkin orang-orang awam itu, orang-orang di luar sana pengen juga nanti melakukan apapun itu yang sekiranya bisa diikutin menjadi amal jariah juga buat antum, kalau antum men-share yang baik-baik. Bagikanlah, tolong dulu untuk penonton RRP, apa amalan istiqomah antum yang sampai detik ini antum jaga, yang bisa kami tiru. Untuk apa, 3 aja ya, 3 yang paling penting pokoknya. Yang pertama itu istighfar itu selalu tuh setiap sholat, ataupun mau melakukan sesuatu, atau mau bekerja, atau mau ngapain, ngobrol, itu selalu istighfar terus. Setelah itu sambung lagi dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah sampai la ilaha illallah di dalam lidah itu hilang, masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati. Jadi seakan-akan tiba-tiba nanti kalian nggak sadar kalau bahwasanya kalian bisa berbicara dengan hati, mengucapkan la ilaha illallah itu. Setelah itu selalu bersolawat. Mau itu solawat apapun itu pasti baik. Solawat apapun. Jadi solawat juga yang membuat kita ini bisa berjumpa kayaknya. Iya, solawat itu mahal sekali. Mahal ya, lebih mahal dari apapun. Iya, nggak bisa tukar. Jadi resepnya adalah pertama selalu beristighfar, yang kedua mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang ketiga selalu berselawat. Jadi itu adalah resep yang di-share dan diberikan oleh sahabat dan saudara kita Dani. Untuk saudara-saudaraku dimanapun berada, barangkali ada yang ingin mencoba, barangkali penasaran apakah kalau melakukan amalan itu bisa berubah. So, tunggu apa lagi? Kalau beliau aja yang dari anak jalanan, anak pang, dan anak-anak yang latar backgroundnya tadinya itu Masya Allah lah ya, dibalikkan Allah menjadi seperti sekarang ini. Kenapa
kalian yang memang udah backgroundnya bagus nggak bisa lebih bagus lagi ya kan Dan. Nah, jadi ayo sama-sama saya juga mengajak diri saya sendiri untuk kita sama-sama mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahalazim allazi la ilaha illallah al qayyum wa atubu ilaih la ilaha illallah dan bersolawat banyak-banyak. Solawatnya apa aja bebas gitu ya? Ya bebas, apa aja. Penting membuat hati kalian tuh cinta kepada Rasul. Terus kalian sering melihat juga background Rasulullah, cerita Rasulullah, sirah nabawiyah. Itu sering kalian lihat. Itu lama-lama sholawat itu terasa berarti betul. Jadi ketika sering melihat kisah Rasul, mendengar kisah Rasul, otomatis apa yang kalian sholawatkan itu bisa deras nangis kalian. Betul sekali ya, benar. Nggak kuat untuk bersolawat tuh, nggak kuat sampai kalau bersolawatnya bener ya. Iya. Kalau solawatnya pakai hati, pakai rasa ya. Oke. Mungkin sebentar lagi kita bakal sampai ke apiari, walaupun masih lama, mungkin ada beberapa menit lagi ya, 10-15 menit lagi. Jadi mungkin karena kita di perjalanan udah lama berbincang, jangan lupa ayo kita sama-sama selalu beristighfar dan bersolawat. Dan mari kita sama-sama selalu senantiasa untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Dan mari kita sama-sama selalu mengintrospeksi diri kita. Oke, saudaraku dimanapun berada, jangan lupa terima kasih banyak udah nonton video ini. Akhir kata gue ngucapin ini gue sendiri nih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada narasumber gue, Om Dani, thank you Om. Jangan sampai gara-gara istighfar lo ntar digaplok sama bini lo. Ya guys, karena ada cerita lucu sedikit nih, gue nambah lagi nih cerita ngobrol karena belum nyampe ke sana no. Karena ada cerita nih, gue kan dinding itu berbicara ya kan, gue sebagai profesi gue tuh yang cukur rambut. Jadi di mana-mana itu tempat gue tuh banyak orang datang dari mana-mana, dan teman dia tuh nggak sedikit, ada 1, 2, 3, 4 yang datang ke tempat gue. Ada suatu kejadian bininya kehilangan handphonenya handphone mahal pula. Handphone apa tuh Dan? iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 Pro Max. Jadi lu bayangin itu harganya berapa tuh Dan? Sekitar mau 20 ah. 20 juta lu bayangin aja, gua hanya 20 juta aja kayak yang kembang kempes jungkir balik gitu kan. Jadi hilang lah si handphone itu kan. Tahukah kalian apa yang beliau lakukan kepada istrinya? Dia ngomong, udah istighfar gitu. Tahu, dan kalian tahu apa yang istrinya seketika gimana? Namanya orang lagi emosi kehilangan barang akan langsung marah lah, mencak-mencak, bener gak Dan? Lu suruh istighfar bini lu pas handphone lu hilang? Iya, pertama ya suruh istighfar. Yang kedua ya ini memang udah ujian takdir Allah gitu kan. Yang kedua itu memang langkah kaki manusia itu mengambil atau masuk ke rumah kita atau bertemu dengan kita itu memang Allah yang atur ya. Jadi ya udah serahkan sama Allah, memang itu yang terbaik buat Allah gitu kan. Ya udah, kita mungkin di HP itu ada masalah apa, atau di saat membeli akad HP itu ada permasalahan apa, kita nggak tahu kan. Jadi ya mungkin itu bagi Allah yang terbaik. Ya udah, saya ngasih tahu itu. Yang dia takutkan itu kenapa pintu itu nggak dikunci saat mau sholat Jumat ya kan. Dia takut dia itu ya dilecehkan atau dibunuh gitu yang dia takutkan. Kalau masalah harta ya buang-buang lah. Sama kayak gue juga kemarin tuh, bener yang dibilang tadi itu, mungkin ada akad, ada ini, ada itu yang gak gimana. Karena gue kemarin waktu keluar ke Pontianak juga kamera gue hilang. Gue punya kamera 2. Pas di masjid dari Sentete ke Pontianak itu kamera gue dicuri sama orang. Jadi gue konten apa itu nggak pernah pakai kamera lagi. Real is the real pakai handphone. Tapi apapun itu, semua yang kita lakukan dan yang terjadi dalam kehidupan ini pasti ada hikmah di balik kejadian. Kita harus selalu bersyukur, itu yang paling penting, karena dengan bersyukur maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur, maka sulit sekali kita untuk mengalami yang namanya kebahagiaan ya Bang ya. Nah, oke. Nggak usah lama-lama lagi, karena bentar lagi kita mau sampai. Kita tutup lagi Bang, sama-sama Bang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No edit, no cut, langsung gua upload.